Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan persamaan Lagrange lanjutan ya. Ini problem yang ketiga. Sistem katrol beban pegas seperti tampak pada gambar. Mula-mula dalam keadaan diam, beban bermassa M ditarik sedikit dari keadaan setimbang, kemudian dilepas dan anggaplah bergerak harmonik sederhana. Katrol bermassa M dianggap silinder pejal dan konstanta pegas K. Hitunglah frekuensi osilasinya. Jadi ini pertama dalam keadaan setimbang ya, seperti ini dia setimbang, kemudian beban M kecil ini ditarik sedikit ke bawah, kemudian dilepas. Kalau dilepas dia akan bergetar begini ya. Nah kalau dia bergetar dianggap gerak harmonik sederhana, berapakah frekuensi osilasinya atau frekuensi getarannya? Kita jawab ya. Oke, nah kita harus mencari energi kinetik sistem dulu kalau kita menyelesaikan dengan persamaan Lagrange. Energi kinetik sistem saya simbolkan T, memang biasanya T ya simbolnya, itu sama dengan energi kinetik sebenarnya. Nah itu energi kinetiknya dimiliki oleh M kecil dan oleh katrol. Karena katrolnya ini bisa berputar ya, berputar bolak-balik gitu ketika M-nya naik turun. Nah oke, perhatikan. Setengah mv kuadrat ini merupakan energi kinetik dari beban yang menggantung ini. Sedangkan setengah I omega kuadrat itu adalah energi kinetik rotasi dari katrolnya. Nah, oke. Sekarang perhatikan, V ini akan saya kaitkan dengan posisinya ini. Energi potensial ini saya ukur terhadap garis merah ini ya. EP0 itu terhadap garis merah ini. Jadi kalau suatu saat posisi benda M kecil ini di sini, berarti posisinya itu adalah sama dengan Y terhadap EP0 ini. Oke, jadi nanti saya kaitkan kecepatan balok M kecil ini dengan posisinya, Y itu. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini T-nya berarti setengah V kuadrat ditambah dengan I. Ini adalah dianggap silinder pejal katrolnya. Kalau katrol dianggap silinder pejal, berarti I-nya bisa ditulis setengah MR kuadrat ya. Silinder pejal, dikalikan omega kuadrat. Nah oke, persamaan yang ini bisa saya tulis seperempat M dalam kurung omega kali R di kuadrat. Tapi ingat ya, kecepatan linier itu kecepatan sudut dikalikan jari-jari. V itu omega kali R dalam gerak rotasi. Sehingga omega kali R bisa saya ganti dengan V. Jadi akhirnya V kuadrat ini. Oke, jadi energi kinetiknya menjadi setengah M kecil V kuadrat plus seperempat M besar V kuadrat. M kecil sekali lagi, ini massa beban, sedangkan M besar itu adalah massa katrol. Oke, nah sekarang kita bisa tulis seperti dia, setengah M plus seperempat M besar, dalam kurung ya ini, kali V kuadrat. Nah oke, V kuadratnya ini bisa saya ganti Y dot kuadrat, karena V itu turunan posisi terhadap waktu satu kali ya. Jadi Y dot, ini V sama dengan Y dot dikuadratkan. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan energi kinetiknya tadi, sekarang energi potensial sistem. Nah, energi potensial sistem itu dimiliki oleh pegas dan juga oleh beban yang jaraknya atau posisinya Y terhadap garis acuan ini, garis acuan IP0 ini. Jadi kalau begitu pegasnya itu punya energi kinetik setengah kali kuadrat, sedangkan beban ini punya IP sebesar min mg. Kenapa min? Karena posisi beban saat ini di bawah titik acuan. Karena di bawah garis acuan atau di bawah titik acuan, maka EP-nya ditulis dengan tanda negatif. Jadi kalau begitu, Lagrangiannya kita cari dengan T min V, sehingga nanti T-nya tadi kan ini ya, setengah M kecil plus seperempat M besar, kali dot kuadrat dikurangi, nah ini dikurangi ya, dikurangi setengah kali kuadrat, ini min ketemu min, ini kan dikurangi, min ketemu min, jadi plus MG ya jadinya. Nah ini Lagrangiannya sudah ketemu. Nah sekarang apa selanjutnya? Kita turunkan Lagrangian secara parsial terhadap Y dot. Karena ini variabelnya adalah Y dengan Y dot. Kita turunkan Y dot ya terhadap Y dot. Jadi hasilnya adalah ini. Setengah M kecil plus seperempat M besar dalam kurung dikalikan 2 Y dot. Nah karena turunan Y dot kuadrat itu 2 Y dot. Ingat ini diturunkan terhadap Y dot ya secara parsial. Nah kalau diturunkan Y dot secara parsial berarti setengah kali kuadrat MGY ini dianggap bilangan. Bilangan kalau diturunkan 0 ya. Oke, nah sekarang kalau saya sederhanakan 2 dikalikan setengah 1, 2 kali seperempat setengah.
Jadi akhirnya saya dapatkan M ditambah setengah M besar kali Y dot. Ini bentuk sederhananya. Oke, sekarang saya turunkan terhadap waktu del Y per del Y dot ini. Saya turunkan terhadap waktu. Sekali lagi jadinya adalah Y dot menjadi Y double dot. Nah, sekarang saya turunkan Lagrangiannya secara parsial terhadap variabel Y. Kalau saya turunkan jadinya adalah begini. Ini kan dianggap bilangan, jadi turunannya 0. Min setengah K kuadrat diturunkan menjadi min setengah K kali 2Y. Jadi setengah K ya ditulis saja. Karena bilangan Y kuadrat diturunkan 2Y. MGY diturunkan jadinya MG. Akhirnya kita dapatkan del L per del Y itu adalah min KY plus MG. Nah oke, saya seret dulu ke atas ya, saya geser. Nah sekarang persamaan Lagrange seperti ini, kita masukkan ke persamaan Lagrange ya. Jadi D per dt del L per del Y dot kita masukkan. Jadinya seperti ini, del R per del Y masuk. Akhirnya saya dapatkan persamaan seperti ini. Ini min ya. Min, jadi ini KY jadi positif. AMG-nya jadi negatif gitu. Oke, akhirnya ketemu persamaan seperti ini. Saya bisa sederhanakan. Semua suku saya bagi dengan M plus setengah M. Nah, jadinya seperti ini ya. Saya bagi M plus setengah. Nah, seperti itu jadinya ini bentuk sederhananya. Nah, sekarang saya sederhanakan lagi. Nah, ini bisa saya tulis bentuknya Y double dot plus C1Y min C2. Jadi C1 itu depannya Y ini ya, koefisien dari Y. Sedangkan C2-nya adalah yang ini. Jadi kalau begitu, C1-nya K per M kecil plus setengah M besar. Sedangkan C2-nya MG per M kecil plus setengah M besar. Oke, baik, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Persamaan diferensial ini penyelesaiannya adalah Y sama dengan C, suatu konstanta, sin akar C1 kali T plus C2 per C1. Jadi kalau Anda kurang percaya, silakan aja dimasukkan sini. Y-nya diturunkan 2 kali, ya kan? Y-nya masuk sini, nanti akan ketemu 0 hasilnya. Nah, jadi kalau begitu, jika dia bergerak harmonik sederhana, nah kita bisa tulis simpangannya dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan C sin omega T. Jadi sin omega T. Ini fungsi harmonis ya. Sin omega T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut dalam osilasi ini. Gitu ya. Oke, sekarang omeganya berarti itu sama aja dengan akar C1 itu kan. Akar C1. Akar C1, C1-nya tadi ini kan C1-nya. Nah, kita masukkan aja C1-nya ke sini. Jadi C1-nya K per dalam kurung M kecil plus setengah M besar. Oke, padahal omega itu 2πf, ya kan? Berarti frekuensinya adalah ketemu 1/2π akar K per dalam kurung M kecil plus setengah M besar. Jadi inilah frekuensi osilasi yang ditanyakan. Music is very easy and fun.